Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lanadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lanadina. Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Fassalamullahi alal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallu tasliman katsira amma ba'd. Hadirin sekalian, Pak Rusli, Pak Imam, dan segenap ibu-ibu semuanya, hafizahumullah. Marilah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hadir di tempat ini, Ibu sekalian. Yang pertama, syukur kita ini karena kita hadir di tempat ini. Jadi yang pertama tentu kita semua, saya dan ibu-ibu apalagi yang belum pernah ke sini, ya terpesona, ya. Nah, pertama itu terpesona dulu dengan apa? Dengan segenap pemandangan yang ada di sekitar. Nah, walaupun keterpesonaan itu jangan sampai kemudian menjadikan kita terpleset niat. Undangannya insya Allah pengajian, bukan rekreasi. Nah, jadi begini sekalian, pengajian itu, kehadiran ibu-ibu sekalian kesini semuanya, itu sebenarnya menghadiri sesuatu tempat yang sebenarnya lebih indah dari yang ada ini. Kenapa demikian? Jadi semoga acara kita ini semakin memperindah apa yang disediakan oleh Pak Rusli, ya, semakin memperindah. Saya sedikit
membuka acara ini dengan bahwa insya Allah niatnya Pak Rusli itu mengabadikan keindahan ini. Semoga paham yang saya maksud. Maksudnya begini, karena sekalian semua keindahan ini akan selesai ketika dunia ini berakhir, kan gitu, ya kan? Kalau sudah kiamat tidak ada artinya semuanya ini. Lalu apa yang mengabadikan? Yang mengabadikan adalah pengajian ini. Jadi pengajianlah yang kemudian menjadikan tempat yang indah nanti insya Allah jadi abadi. Utamanya abadi bagi yang punya. Nah, dan semoga juga abadi bagi kita semuanya. Kenapa demikian? Karena Nabi itu begini. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Lah ini surga, ini potongan surga ya. Dengan syarat apa tadi? Makanya niatnya ojo pingin tuku jeruk. Wah enak ya, engko iso blojo akeh. Nah, niatnya jangan apa? Jangan ingin bayangkan jeruk piwek. Ya, atau kebun jeruk. Ya, jadi niatnya harus datang ke sini sesuai undangan. Nah, untuk apa? Agar yang tadi Nabi janjikan Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Walaupun jalan tadi agak susah. Saya hampir kesasar ke Kocur tadi. Ya. Jadi sudah gaptek, ya, gaptek walaupun ada Google Map, sik bingung aja. Ya. Tapi itu adalah ya kecil jika dibandingkan kalau kita sampai di sini kemudian kita membentuk halakoh seperti ini yang kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi, kalau kalian lewat taman-taman surga maka mampirlah. Maka qalu wa maritul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, hilakul dzikri, halakoh dzikir, majelis ilmu, majelis pengajian. Nah jadi majelis kita ini insya Allah qit'atun ya, minal jannah atau radhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Nah, taman surga hadirin sekalian. Maka apa? Maka inilah yang kemudian insya Allah menjadikan keindahan alam ini jadi sempurna. Jadi alam jadi apa? Jadi sempurna. Karena apa? Karena kita ini ngaji. Jadi apa yang menyempurnakan keindahan kita ini? Karena kita ini ngaji. Ya. Demikian yang dikabarkan Nabi kepada kita. Maka bergembiralah. Jadi sekalian, di mana inti indahnya? Karena begini, pemandangan yang sama, mungkin juga bangunan yang sama, ya, mungkin juga investasinya sama, seberapa ratus jutanya atau seberapa sekian miliarnya di sini, ya. Jadi kalau kita lagi jalan kita berbagai macam bangunan, taman, kan banyak tadi sepanjang perjalanan tadi. Maka mana yang membedakan nilai? Yang membedakan nilainya adalah apakah itu disediakan untuk menjadi raudhatun min riyadil jannah, dijadikan menjadi taman-taman surga. Bagaimana? Jadi ke taman surga itu gampang tibane, digawe ngaji, ya, dipakai ngaji itu maka tanah rumah akan berubah status dari yang mulanya hunian biasa
tempat biasa jadi apa? Jadi taman surga. Nah, pertanyaan sekarang, kok kenapa bisa jadi taman surga? Nah, kita coba tarik ke tema kita hari ini, Bu sekalian. Makanya mohon untuk apa? Untuk fokus, gitu. Fokus karena Pak, insya Allah malaikat datang ini hadir mendoakan kita, Allahummarhamhum, Allahumma firlahum. Ya Allah, rahmati orang yang di majelis taklim dan berikan ampun kepada mereka. Jadi malaikat diutus oleh Allah untuk hadir di sini. Maka kita jangan sampai kemudian wis dimulyakno malaikat sing dimulyakno ndak fokus. Dilaporkan Gusti Allah. Nah, saya datang ya Allah, Engkau perintahkan untuk menyaksikan orang di majelis taklim itu tibane sendiri itu HP ya. Jawab jawab ini tidak fokus. Ya. Ada apa? Tidak fokus kepada, maka agar apa? Agar tidak hilang. Agar tidak hilang taman surga kita, maka mari kita bersama-sama fokus. Ya, guyon itu di awal Bu, nanti berikutnya tidak guyon lagi. Ya, baik, Ibu sekalian, mari sekarang kita kepada tema kita. Tema kita itu adalah kita mencoba bertanya sebenarnya terkait dengan umur kita itu apa bagi kita. Itu temanya wabot mikirin. Tapi sebenarnya tidak. Sangat sederhana sebenarnya. Cuma kan karena keruwetan berpikir kita, keruwetan urusan kita dalam mengisi umur itu sampai akhirnya kita lupa umur itu janjane sing ndi. Kan gini. Hidup kita ini tandanya adalah hitungan umur, betul? Ya betul. Karena nanti kalau hitungan itu selesai, namanya ajal, berarti apa? Hidup kita selesai. Nah sekarang pertanyaan begini, di sini ada yang umur 70 tahun? Saya jadi merasa muda ini. Ya. Jadi apa? Jadi sudah 70 tahun. Ya. Sudah, saya ambil yang maksimal. Ambil 74. Sekarang kita tanya semuanya ke Bapak sekarang. Mungkin Pak Rusdi juga. Ya. Jadi sekarang 70 tahun itu, pertanyaannya, itu apakah milik kita semuanya? Loh, sing duwe angka awake dhewe lho ya. Yang punya angka kita sendiri. Saya sekarang 54, hampir 55. Oh, anak mantu. jadi mantunya ibu ada yang berumur 50 tahun. Masya. Lah ya. Jadi apa? Jadi sekarang pertanyaannya Ibu sekalian, dari sekian umur itu apakah itu milik kita semua? Apa tandanya itu bukan milik? Faktanya angkanya milik kita. Nah, sekarang saya tanya begini. Sesuatu itu kita anggap sebagai milik jika kalau apa? Aku duwe kelambi. Nah, jadi apa? Sesuatu itu kita miliki. Kalau apa? Kita manfaat kita. Duwe kelambi apik wakan di lemari ndak tau digawe padha karo ndak duwe. Betul? Ya. Punya mobil bagus mek diumbah tok. Dipanasi tok. Ndak tahu digawe padha karo duwe yang punya supirnya. Supirnya yang pakai kemana-mana.
Nah, jadi apa? Jadi artinya dikatakan milik itu kalau manfaat. Kalau tidak bermanfaat meskipun melekat pada kita, maka sama dengan tidak punya. Punya HP bagus, spek tertinggi, keluaran terbaru, harga termahal, tapi off. Apa gunanya? Nah, sing duwe ndak iso gawe. Artinya apa? Ndak, berarti apa? Itu tidak sepenuhnya milik kita. Tak ibu tune di mana? Putune sing gawe, ngene lho mbah carane gawe. Nah, akhirnya punya cucu. Nah, apapun ibu sekalian, hidup kita, umur kita itu bukan milik kita jika tidak bermanfaat untuk kita. Manfaat itu ukurannya apa? Karena apa? Ini maaf, nanti kemudian ternyata ada yang sakit misalnya. Ngersuloh, kalau butuh saya tidak manfaat kalau begitu. Kenapa? Saya sakit terus tidak bisa apa-apa. Nah, apakah teman demikian? Tidak demikian. Tidak demikian. Jadi yang sehat belum tentu punya, yang sakit pun belum tentu tidak punya. Yang sakit belum tentu kehilangan umur, yang sehat belum tentu kemudian dia mendapati umurnya. Karena apa? Tadi umur kita itu kalau tidak hanya angka-angka. Makanya juga sama, 17 tahun sekolah bukan hanya angka-angka. Ini kan 17 tahun ya. Ulang tahun ke-17 majelis taklim. Assalam. Maka apa? Maka semoga jangan hanya angka-angka. Kalau angka-angka saja bagaimana? Tidak optimal untuk kita. Jadi sekalian, dikatakan umur itu jadi milik kita, dan apapun yang menyertainya. Apa yang menyertai umur itu? Satu, kalau hidup pasti, gitu. Satu, sehat, okay. Dua, rezeki, ya, dan semua yang menjadi milik kita. Ketika kita masih dititipi umur oleh Allah, maka apa? Maka yang menyertai umur itu kita klaim, kita anggap sebagai milik kita. Nah, tapi nanti betulkah itu menjadi milik kita? Nah, ibu sekalian, mari kita kembali merenungi ayat yang insya Allah ibu semua hafal. Karena apa? Karena pasti sering dibaca ayatnya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalian jin dan manusia tidak aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya toh? Kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ada dua maknanya sekalian. Satu, liya'rifuni, kata Allah, aku berikan kalian hidup sehingga aku ciptakan kalian. Sama dengan apa? Aku ciptakan kalian, aku berikan kepada kalian umur, aku kasih kepada kalian rezeki, saya kasih sehat, aku beri rumah, aku beri anak, aku beri cucu dan segalanya yang menyertai perasaan bahagia kita. Untuk apa? Kata Allah, agar kamu kenal aku. Kenal siapa? Kenal Allah, kenal penciptanya. Lanjut. Jadi misalnya seringkali kita ini sibuk dengan sehat, sibuk dengan obat, lupa bahwasanya yang kasih sehat itu bukan obat tapi Allah. Ya, sibuk dengan apa? Ya, untuk apa? Untuk kebugaran, agar panjang umur. Yang punya umur adalah Allah. Loh, tidak apa-apa, silakan berlatih kebugaran, silakan berobat, silakan apapun silakan. Yang penting apa? Ingat, yang punya itu adalah Allah. Sama dengan begini, kita ini sibuk kerja dengan rezeki,
untuk mencari rezeki, tapi lupa kepada Ar-Razzaq. Kepada siapa? Allah sebagai pemberi rezeki. Kita ini membesarkan anak, mendidik anak, lupa yang ngasih anak itu adalah Allah. Kita tuh cuma dititipi, sehingga apa pusing sendiri. Loh kenapa? Ya mesti pusing. Kenapa? Karena yang sebenarnya memiliki anak kita itu adalah Allah. Karena kita lupa kepada pemberinya, ya, lupa kepada yang membahagiakan kita. Hadirnya anak itu, akhirnya anak itu jadi sumber masalah, ya toh? Loh kan begini, masa kita ingin dulu ketika kemudian ketika menikah ingin punya anak, masa kita ingin punya masalah? Kan tidak punya masalah, ingin bahagia agar lengkap hidup kita, kan begitu. Tapi karena kita lupa kepada siapa? Kepada yang memberi anak kita, akhirnya kabeh ditangani dhewe, dipikir dhewe, koyo iso-iso. Kayak apa, kayak bisa mengatasi segalanya? Tidak bisa. Maka yang pertama itu harus siapa? Harus Allah yang diingat. Jadi ibu sekalian, bahwa upaya kita untuk mengenal Allah itu bahkan seharusnya lebih serius daripada upaya kita mengenal anak kita. Karena apa? Yang anak itu naluri gini, wong tua teges, mesti apa? Mesti akan memilih anaknya, kan gitu. Sehingga itu kan yang sehingga tegas. Ya, gelemnya apa gelemnya gawe tok anak, tapi ternyata enggak dikenali anaknya. Iku enggak tegas jenenge. Ya, kalah dengan ayam. Ya. Jadi kan enggak begitu. Nah, makanya ibu sekalian, jadi semua yang menyertai umur kita ini itu adalah agar satu, tadi kata Allah sampaikan, agar kamu kenal aku. Kalau kamu kenal aku, maka kamu akan ingin beribadah, ingin tunduk, karena naluri kita ini tunduk kepada Allah. Yang tidak mau tunduk itu tidak kenal. Ada memang yang kenal, ada yang kenal tapi tidak mau tunduk. Ada. Jadi memang antara kenal dan tunduk itu harus jadi satu. Kenapa? Karena tunduk itu adalah jalan untuk mendekat. Dan dengan mendekatkan kepada Allah itulah hidup kita ini akan abadi kebaikannya. Ya, jadi sekalian, umur kita itu yang jadi milik kita tuh yang mana kalau begitu? Yang mana? Adalah umur yang ketika kita nanti kembali kepada Allah, umur itu menguntungkan kita, bukan umur yang menjadi tanggung jawab kita. Sekarang itu saya tanya, milih mana? Enak milih atau enak tanggung jawab? Loh, ya enak milih no Bu. Milik kan milik kita loh, kita nikmati. Gitu. Tanggung jawab itu apa? Kita pikul. Ingat kan? Jadi mas saya, umur kita mana yang milik kita? Umur itu yang nanti kalau kita kembali kepada Allah itu menguntungkan kita, membantu kita. Bukan apa? Bukan umur yang justru cari tanggung jawab kita, menjadi beban kita nanti. Itu maksud saya. Nah, cuma bagaimana agar umur itu nanti ketika kembali kepada Allah jadi milik, tanggung jawabnya jalani sekarang. Tanggung jawab umur itu apa? Tanggung jawab umur tadi seperti Allah sampaikan, urip awakmu tak kei urip kanggo ibadah lo ya. Sama dengan apa? Tak kei umur kanggo ibadah lo, itu kanggo dulina. Bisa dipahami? Ya. Jadi apa? Kalian saya kasih hidup untuk apa? Untuk agar kamu beribadah.
Sekarang Bu, saya tanya, enak mana? Jadi gini, ada orang itu yang kadang-kadang dalam hidup ini itu milihnya beban itu di belakang. Di depannya bagaimana? Enak-enakan. Atau sebaliknya, contoh begini, jadi mahasiswa dolen ngafe itu nongkrong HP-an. Nah, berikutnya jelang semester 8 akumulasi nilai semester 1 1,9, nomor 2 semester 2. Nah, jadi akhirnya apa? Diakumulasi IPK-nya 1,95. Terus berikutnya bagaimana? Akhirnya lah ini tidak bisa nih. Tidak bisa KKN, tidak bisa ngajukan proposal skripsi karena apa? Nilainya kena evaluasi tidak bisa. Itu apa namanya? Itu namanya mengakumulasi beban di belakang. Ada yang jadi mahasiswa ngotot oleh awal. Kenapa kok ngotot? Weruh. Bapak yang mulai duit itu angel. Jadi bapaknya cari uang sulit. Daftarnya ya angel, persaingan juga susah. Pas mlebu kemudian mlebu, dorong lulus, kayak pas lulus, ya kan gini ya. Jadi kan tidak serius sejak awal, serius. Lalu bagaimana di belakangnya? Mudah di belakangnya. Bisa dipahami ya? Nah, sama dengan apa? Orang mau ujian akhir, persiapannya SKS. Sistem kebut semalam, gitu? Ya apa gitu? Ya susah. Sebab apa? Tadi tuh gulina naik. Ketika kuliah tuh main aja. Sehingga ketika ujian akhir tidak bisa. Gitu. Sama dengan hidup ini, gulina naik, gitu. Tidak mau menjalani konsekuensi umur tadi, maka nanti ketika jelang mati susah. Biasanya kita itu sudah bukan jelang mati, mulai tua mulai mikir bisa. Ikilah oleh hidayah. Nah, kalau dapat hidayah itu mulai agak, jadi kita sudah mulai turun tenaga, mulai turun power kita sudah turun segalanya, mulai mikir sudah. Lapo mana maring ini, gitu. Jadi apalagi setelah itu. Nah, ini biasanya orang mulai mikir bahwa dia sudah akan mendekati akhir hidup. Nah, orang yang sudah mengumpulkan sejak awal persiapan itu sekalian, akhir hidupnya bagaimana? Ya seperti kata Allah itu, innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang beriman, hidupnya beriman, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan amal soleh, menekuni amal soleh, itulah cara memanfaatkan umur. Beriman, menekuni amal soleh, nanti menjelang mati Allah utus malaikat. Tatanazu alaihim malaikatu, Allah utus malaikat untuk apa? Untuk menghibur. Nah kan, untuk menghibur. Beban sudah dilewati. Dengan apa? Iman. Karena istiqomah itu kan apa? Itu ya. Mau istiqomah haji bener loh. Susah apa enggak? Kadang-kadang pengurus itu sampai kadang-kadang ya ini pengajar zaman sekarang. Jadi agar semangat ngaji bagaimana dengan berbagai macam iming-iming. Bu nanti rujaan bu setelah ini. Apalagi pokoknya dimiming dengan makanan atau dengan apa yang lain. Nanti kadang-kadang rekreasi. Itu apa itu? Iming-iming pengajian, ya tidak salah, gitu ya, silakan saja. Ya.
silakan saja. Tetapi Bu, kan gini, kalau misalnya hati kita bergantung kepada yang ini seperti itu, bagaimana? Nek dono kalau tidak ada kuenya ngersuloh kok garing ya tino iki. Ya. Nah nanti kemudian berikutnya ngaji berikutnya bagaimana? Tanya lagi. Ada camilannya enggak? Nah, tapi yang sudah mulai sadar bagaimana Bu? Ndak takon gowo dhewe sing akeh kok dibagi-bagi. Lah itu biasa. Kan gitu kan biasa. Jadi ngaji sebelum bawa ini. Tapi ndak harus Bu ya. Nah, nanti kemudian saya ngomong gini nanti setelah itu ngaji minggu depan ndak bisa bawa, ndak teko ngaji, masalah. Karena bukan itu utamanya. Baik. Jadi istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu adalah jadi kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkan saya ke jalan istiqomah. Jalan apa? Terus-menerus agar kita ini terbimbing mengisi umur. Ya, terbimbing mengisi usia sehingga menjadi usia yang apa? Usia yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi usia terbimbing itu bagaimana? Usia yang apa? Yang dipenuhi hidayah dari Allah. Ya Allah, senang. Orang itu kalau hidupnya itu diiringi dari Allah, itu enak, senang. Senang. Loh kenapa demikian? Ya, karena orang itu yang ketika hidupnya dibimbing oleh hidayah, maka segalanya nanti akan ada pencerahannya. Saya tidak mengatakan orang hidup itu tidak ada masalah, tidak ada. Semua kita bermasalah, atau semua kita menghadapi masalah, menghadapi problem. Tapi yang bahagia itu siapa? Bukan orang yang tidak punya problem, tapi orang yang bisa mengatasi masalah, kan gitu. Yang bahagia itu bukan orang yang kemudian bukan mahasiswa yang tanpa skripsi, karena dia pasti tidak diwisuda itu. Betul? Jadi siapa yang berbahagia? Ya mereka yang nanti akan diwisuda. Bagaimana caranya? Dia menghadapi ujian-ujian berat. Jadi tidak ada kenaikan terjadi kita ini, hidup dunia kita ini, Ibu sekalian. Ya, kita ini mengakui kok bahwasanya hidup yang berkualitas itu setelah melewati ujian. Naik dari mana? SD, SMP, ujian dulu. Nggak mau ujian. Iya nggak mau. Iya juga nggak bisa naik, nggak akan diakui. Kan gitu. Dan itu kita akui sebagai sebuah kepastian hidup dan pasti akan demikian. Jadi kita semua itu akan menghadapi masalah. Tetapi orang yang menghadapi problem, yang orang yang diberi daya dan tidak itu berbeda. Orang yang ketika dia menghadapi hidup itu dengan mendapat petunjuk dari Allah, maka selalu akan mendapatkan kelapangan, mendapatkan pencerahan. Sekarang Ibu saya tanya, begini ya, kita misalnya datang ke sini, lihat bukan senang, gitu kan senang, meripati disenang Gusti Allah dengan melihat yang seperti ini. Tapi kan tidak selalu demikian. Ada yang tidak bisa melihat, atau bisa melihat, tapi untuk naik ke atas tadi, kata Pak Rusli, ini Ustaz saya sediakan di dua jalan. Alam najalul ainain, ya. Dan kami berikan dua jalan, ya. Jalan apa? Kalau di sini ini untuk yang masih kuat. Yang sudah kurang kuat harus landai. Jalannya harus landai. Ya. Artinya begini. Ada saat di mana meskipun kita melihat keindahan semua ini, kalau kita melihat ke diri, apa artinya semua keindahan ini? Ternyata saya mengalami keterbatasan. Nah, keterbatasan itu untuk keterbatasan fisik, sekalian kita tidak bisa melawan umur, betul? Nah, kita tidak bisa melawan. Kita juga tidak bisa melawan apa yang sudah Allah takdirkan.
Kita lagi semalam. Lalu di mana petunjuk itu? Petunjuk itu adalah arahan yang Allah sampaikan di batin kita untuk mampu menghadapinya. Sehingga apapun kondisinya kita bahagia. Karena apa? Karena kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya ridho kepada Allah itu sebenarnya lebih membahagiakan dibandingkan dengan benda apapun yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki keridhaan. Nah, jadi kembali lagi sekarang memaknai umur tadi. Nah, kita buat simpel saja. Jadi umur kita itu adalah yang bisa kita ubah jadi amal soleh. Sehat milik kita adalah sehat yang bisa jadi amal soleh untuk kita. Harta kita adalah harta yang bisa jadi amal soleh. Anak kita adalah anak yang jadi ya seperti kata hadis itu, idza mata benu adam iqata amalu illa salat. Jika manusia itu mati maka terputus semua amal dirinya kecuali 3. Sedekahun jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bi wa tusalin yad'ulah. Nah sekarang kalau kemudian kita punya harta, ya memang kita yang mengusahakan, kita yang berjuang. Tapi kita ingat bahwa cepat atau lambat kita harus siap kehilangan. Gitu ya? Betul apa enggak? Kehilangan itu entah hartanya meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Nah, kalau sudah kita dipanggil oleh Allah, kita mau apa? Maka apa? Maka caranya adalah mengabadikan harta tadi. Agar apa? Agar menjadi sedekahun jariyah. Dari mana itu? Dari hidayah, dari petunjuk. Orang yang kemudian punya ratusan ribu hektar tidak menjadi tidak menjadi sedekah jariyah, tapi menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Nah, dan banyak yang lain demikian. Jadi semua yang menyertai umur dan itu betul-betul menjadi milik kita manakala jadi amal soleh. Orang umurnya tidak panjang. Imam Nawawi 40 tahun. Tapi sampai hari ini sekalian umurnya masih ada hingga hari ini. Dari mana itu? Dari ilmu yang beliau tulis. Dipelajari orang seantero dunia, orang-orang Islam seantero dunia. Terus mengalir. Padahal orangnya bagaimana? Sudah sekian ribu tahun yang lalu meninggal. Nyata? Orang dia tidak punya karya atau tidak punya karya tulis, tapi orang itu punya jasa baik, prestasi baik, dikenang orang, dibicarakan oleh orang, didoakan semoga bapak itu dulu ya dengan amalnya dibalas oleh Allah. Kan gitu. Orang itu mengenang, diabadikan oleh Allah dengan apa? Dengan catatan baiknya. Jadi miliknya itu. Nah, jadi banyak orang itu yang umurnya lebih panjang dari angkanya. Karena apa? Karena kemanfaatan ketika dia memilikinya betul-betul maksimal sehingga sampai mati pun masih terus kemanfaatan umur itu dia dapatkan. Nah, jadi sekalian, maka sekarang mari kita lihat dan kita hitung sekarang. 17 tahun, ya kan? 17 tahun angka majelis taklim. Ya, coba dihitung 17 tahun. Kalau ngajinya itu rutin per minggu, berarti kan 52 kali kan? Itu kalau terus ngaji. Kita anggap aja terus ngaji. 52 dikalikan 13. 17. Berapa itu? Oh, banyak itu. Banyak itu. Ya, sama enggak kira-kira dengan itu kalau di kampus berapa SKS kira-kira? Loh, kan betul ya? Itu kalau dihitung dikonversi,
kehitungan di kampus berapa SKS itu? Loh, ngaji itu gizi semua loh itu. Dunia akhirat itu. Dunia akhirat. Maka sekarang pertanyaannya, dari 17 tahun itu sekarang saya diantarkan jadi apa? Jadi apa dari 17 tahun? Dari 52 dikalikan 17, 520 berapa itu? Hampir 1000 atau hampir 1000 hampir 1000 kali tatap muka ya. Nah itu dari itu ilmu semua itu. Nah sekarang dalam diri kita jadi apa? Nah itu dia. Kalau kemudian yang jelas hadirnya di majelis taklim adalah apa? Taman-taman surga. Nah sekarang taman surga di majelis taklim apa kemudian terbawa? Ya, taman surga di majelis taklim itu terbawa. Artinya ilmunya itu terbawa menjadi amal-amal di luar majelis taklim. Wah itu masya Allah. Apa kira-kira? Sekarang saya tanya, apa kira-kira yang berubah? Berubah dari apa? Dari kita yang berubah selama 17 tahun ngaji itu apa yang berubah? Walaupun mungkin sudah ini dari almarhumah loh ya. 17 tahun itu anggotanya sudah ada yang wafat. Ada yang baru. Lah ya. Jadi sekarang yang mengikuti 17 tahun itu mulai dari pertama kali dibentuk sampai hingga ini apa yang sudah didapat? Itu kan penting. Loh kenapa? Karena kemudian kita tidak berhitung dengan itu. Loh, untuk yang lain aja kita berhitung kok. Masa untuk ini kita tidak berhitung juga? Bukan berhitung keuntungan, tapi untuk merasakan apa yang sudah saya dapatkan selama sekian belas tahun. Ibu sekalian, karena itu adalah pengajian apa ibu-ibu, gitu, pengajian perempuan, maka di antara hal penting kan sekarang kita ambil contoh dari ukuran atau standar perempuan solihah menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau dari kriteria Nabi ini tidak berat sebenarnya. Apa misalnya? Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Jika wanita itu sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha. Dan puasa Ramadan. Kemudian berikutnya wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga dirinya. Kemudian wa ata'at zaujaha. Dia taat pada suaminya. Qilalaha, maka disampaikan kepadanya. Apa firman Adkhilil jannata min ay abwabil syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Apa? Ya, jika sholat 5 waktu, kemudian berikutnya puasa Ramadan. Insya Allah ini sholat 5 waktu, nah insya Allah ya. Nah, berikutnya sekarang puasa Ramadan, insya Allah, ya kan? Nah, menjaga kehormatan, insya Allah. Nah, yang keempat, taat pada suami. Loh, karena sekalian ingat bahwa apa? Bahwa masuklah ke dalam surga manapun yang kamu kehendaki kalau 4 syarat terpenuhi. Bagaimana kalau kurang 1? Loh, kan gitu kan? Salat ya wis ya. Puasa ya wis. Nah, menjaga insyaallah ya. Nah, sekarang terakhir. Loh, kalaupun kemudian apa sudah tidak,
Kan tinggal mengenang saja. Tinggal menang saja. Ingat-ingat saja dulu. Ya toh? Nah, bukan kebagian suaminya. Ini kan bukan ngoreksi suami ini. Apa? Kita sendiri, perempuan sendiri bagaimana dirinya kepada suaminya, kan gitu. Itu masa awal wis mlebu swarga teko lawang dhewe wis pilih dhewe, kan gitu kan. Masuk dari pintu manapun yang kau kehendaki. Loh kenapa? Apa ini kaitan dengan umur? Ayo, apa ini kaitan dengan umur? Ingat bahwasanya dengan suami itu bisa jadi lebih daripada separuh umur ibu, betul kan? Kalau nikahnya umur 25, sekarang umurnya kita tuh 70, udah berapa tahun bersama suaminya? Uangnya podos iku ae. Bos rusak kabehane wis. Wes pokoke watak-watuk iro kabeh. Dan nanti jangan. Iya kan? Lah, gini ini kadang-kadang ujiannya berat. Ujiannya berat. Karena apa? Di satu sisi harus taat kepada orang yang kita tuh tahu semuanya. Kan juga biasanya kan gini, obsesi itu, fantasi itu pada orang yang kurang dikenal. Kata api kan gitu kan. Pantas ditaati kan gitu. Ternyata lagi enggak ya. Nah, tidak sesuai dengan harapan. Nah, di luar ekspektasi kan itu ya. Tapi harus taat. Tapi harus taat. Nah, inilah yang apa? Inilah yang penting. Ya, yang penting. Kan perlu dinikan. Jadi ngajinya selama dapat ndak ilmu itu. Ilmu bahwasannya apa? Bahwasannya soleh bagi laki-laki itu tidak tergantung kepada suaminya suka atau istrinya suka atau enggak. Saya ulangi lagi kalimat saya. Orang laki-laki soleh itu, terlepas apa istrinya suka apa enggak, kalau dia soleh ya soleh. Karena apa? Bisa jadi seorang istri tidak suka pada suaminya di luar kesolehan tadi. Ya, jadi soleh ketutup kabeh. Wah, selera yang apa yang? Nah, untuk selera biasanya ini masalah selera. Ya, jadi apa? Jadi apa namanya? Misalnya, ya sebenarnya bagus suami itu sholat ya bagus. Pokoknya tidak ada semacam indikasi bahwa tidak ada tanda, tidak ada watak yang itu orang yang maksud kepada Allah. Loh, itu kan sudah soleh. Sebagaimana juga sebaliknya, perempuan soleh itu tidak bergantung kepada suaminya suka atau tidak suka. Kalau dia solihah, kalau sampai suaminya tidak suka berarti suami punya ukuran lain. Yang itu adalah selera dirinya. Nah, gitu. Jadi ya, makanya kadang-kadang ibadah mahdoh itu gampang karena kita bisa melakukannya. Gitu. Puasa itu bisa kita. Tapi kalau sudah terkait dengan orang lain, nah ini masalah lain lagi. Apalagi sekarang gini, ngaji 17 tahun kira-kira bagaimana nanti? Karena kalau kemudian ternyata ibadah sudah baik, tapi kemudian tidak taat kepada suaminya, bagaimana seperti itu? Nah, baik. Sekarang yang berikutnya, kata Nabi SAW. Ini silakan nanti ibu baca checklist lagi di rumah. Hasil ngajinya itu baca checklist di rumah. Karena kadang-kadang kan misalnya ngaji kita itu diantaranya misalnya ukurannya bisa baca Quran, bagus. Lanjutan juga bagus. Tapi berikutnya bagaimana mengamalkan Quran, kan? Hadis bagus.
Tapi sekarang bagaimana mengamalkan hadis, bagaimana mengamalkan sunnah. Nah, sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah sudah, yang terkait juga sudah. Nah, sekarang tinggal sunnahnya terkait dengan tadi itu. Karena kalau kalau taat kepada Allah pasti kita semua sepakat. Taat kepada Nabi kita pun juga semua. Nah, taat kepada selain Allah dan Nabi ini termasuk taat kepada siapa? Kepada suami istri tadi itu. Itu yang apa? Itu yang ada ujiannya di situ. Taslim apa tidak? Tunduk apa tidak hati kita kepada tuntunan itu. Karena Nabi lagi ad-dunya mata. Nah, dunia itu adalah perhiasan kata Nabi. Wa hurmatiha al-mar'atu sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah mata sholihah. Dalam bahasa lain zaujatul sholihah, istri yang sholihah. Apa kata Nabi? Cirinya idza nadhara ilaiha sarathu. Ini dalam hadis. Dalam satu hadis. Kalau suaminya melihatnya, maka suaminya gembira. Kemudian idza amaroha atau atsu, kalau suaminya memberikan perintah, maka istrinya taat. Wa idza ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Kalau kemudian suaminya tidak di rumah, maka apa? Dia menjaga suaminya dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri istri itu dan menjaga hartanya. Nah, yang pertama sekalian. Jadi apa? Jadi kalau dilihat istri itu menyenangkan. Nah, saya perlu sampaikan ini. Menyenangkan maksudnya bagaimana? Menyenangkan itu kalau terkait dengan fisik. Jadi nek didelok nyenengno. Iku ana, jadi kalau fisik itu ada batasnya. Lah wis kewut gak padha ae. Ya. Jadi supaya ini kan ya. Ini kan sama saja. Berarti apa di sini? Makanya para ulama bahas di situ Nabi menggunakan kata-kata sarro. Berarti tekanannya bukan pada fisik, bukan pada wajah. Kalau wajah itu biasanya pakai ajabah. Pakai kata-kata ajabah. Jadi terpesona, kagum. Tapi ini tidak, ini bahagia. Maka para ulama menyebutkan ini ditekankan pada perilaku. Perilaku siapa? Perilaku istrinya atau perilaku daripada wanita. Perilakunya. Nah, itulah yang jika dilihat menyenangkan pada perilakunya. Nah, sekarang kalau sampai ngaji 17 tahun, atau ngaji 17 tahun, ngaji khusyuk di masjid, sampai di rumah gegeran mana? Nah, akhirnya apa? Ketahuan jadinya. Ngajinya ini pelarian ngajinya. Kompensasi ngajinya. Nah, golek konco ya. Di rumah ada koncone. Ya, karena berteman dengan suaminya tidak bisa. Ya, karena bertengkar. Nah, jadi akhirnya ngajinya cenderung ngaji pelarian golek konco. Nah, jadi ngaji kok enak deh kalau ono hiburannya. Nah, jadi apa? Di masjid ada hiburannya. Di rumah ada hiburannya. Nah, jadi sahabatku itu sekalian apa? Nah, perilaku. Nah, ini saya tekankan. Nah, kenapa? Karena Nabi menyebutkan pertama kali bahwasanya
yang menyenangkan bagi siapa? Bagi pasangan hidupnya itu justru. Loh, kenapa? Ini nanti akan bisa menjadikan banyak amal-amal ibadah dan lain-lain itu menjadi turun derajatnya, tersia-sia itu karena apa? Karena aspek ini. Aspek tidak menjaga itu. Ya, sudah. Saya tidak bahas dua yang lain. Bahas itu aja dulu. bahas apa yang pertama tadi, yaitu apa? Yaitu tentang membahagiakan. Nah, jadi kan gampangnya begini. Agar apa? Agar nanti ibu-ibu tidak digugat oleh apa? Boleh bapak di rumah ngaji oleh opo ae. Lah mulai kok tambah tukaran. Nah, jadi ngaji itu diulangi apa sih ustadz lo? Ustadz tidak malah padahal. Ustadz tidak kan tidak ngajar apa? Kan sudah apa adanya diajarkan. Lagi mulai kok tambah padu. Nah, jadi ini adalah proses. Ternyata kadang-kadang sekalian kita itu mendidik hati sendiri untuk hal-hal demikian kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Karena apa? Tadi itu membutuhkan keridhaan, membutuhkan rasa kerendahan hati kepada Allah, kepada tuntunan Allah. Kemudian yang penting lagi adalah ingat dengan perintah, ingat dengan kaidah-kaidah itu. Karena kadang-kadang sekalian, jadi kita tuh ngaji catatannya kuwakeh, tapi lali. Bu, ini sudah sampai kan belum? Sudah atau belum? Belum. Coba buka catatannya. Oh, sudah ternyata. Jadi apa? Numpuk jadi cara catatan. Nah, sekarang harapannya bagaimana tidak hanya menjadi catatan, tapi apa? Menjadi catatan malaikat melalui amal-amal kita. Maka artinya kan dengan 17 tahun umur majelis taklim ini sama dengan ada tambahan 17 tahun dari umur kita 17 tahun yang lalu, yang berarti apa? Yang berarti juga ada tambahan selama itu pula pengetahuan ilmu. Maka ibu, semoga ilmunya dicatat oleh malaikat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibacakan oleh qori kita tadi, oleh ustaz kita tadi. Apa? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi semoga betul-betul meninggikan derajat 17 tahun majelis taklim yang meninggikan derajat siapapun yang ada di majelis taklim. Nah, itulah taman surga yang sebenarnya. Nah, itulah apa? Itulah taman surga yang sebenarnya. Oke, baik. Saya kira demikian yang bisa sampaikan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf lembutnya. Mana bacara? Boleh Bu ya? Monggo. Waalaikumsalam. Tapi untuk mengikuti pengajian Assalam belum ada 17 tahun karena belajarnya kemudian yang nah yang saya tanyakan adalah Ustaz, jadi kan kalau kita begini insya Allah ataupun para malaikatnya akan menyilakan kita masuk surga lewat pintu apapun. Nah kalau misalnya Ustaz dan pada kita ketawa ini kan satu Pak ini aja. Bisa Pak, cukup. Kalau nggak ditukar Pak Bidi. Pak Bidi, kalau nggak ditukar Pak. Pak Bidi, ditukar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ibu Siti Purwanti berusia 68 tahun, berasal dari Jogren. Nah, yang mau saya tanyakan Ustaz, tadi kan kalau
kita apa itu treatment kita pada suami yang begini, insya Allah kita dipersilakan Allah dibantu para malaikat mungkin untuk memasuki surga dari pintu manapun. Nah kemudian kan tadi para ibu-ibu dan juga saya kan untuk yang terakhir itu kan agak geli-geli bagaimana yaitu adalah taat pada suami. Nah kita itu jadinya Ustaz kadang taat, kadang belum taat. Ya mungkin kalau ibu-ibu muda dulu taatnya itu kalau amplopnya tebel. Tapi kalau saya insya Allah sudah nggak mau amplop ya karena kita sudah pensiun bersama. Nah yang saya katakan, apakah kalau kekurangan kita hanya taat pada suaminya itu danyeng, Allah itu terus pokoknya oh ya langsung masuk surga, atau yang ditutup itu hanya satu pintu taat pada suami saja, tetapi untuk yang lain-lain masih tetap bisa masuk. Nah saya kan jadi sedih, waduh saya ini berarti harus all out yang tanpa reserve, bah ada amplop, bah ada tidak ada, jadi terasa. Mohon maaf mungkin ini hanya kayak intermezzo tapi kok saya tergelitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, saya itu kadang-kadang ini nanti saya jawab, tapi jangan sampai jawaban saya disalahgunakan. Ya, jadi kan yang jelas kaidahnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini tapi jangan sampai disalahgunakan. Nanti dijadikan sebagai dalil nanti. Jadi apa? Jadi yang penting itu yang pertama adalah sekalian, pertama adalah iltizam, komitmen, gitu. Komitmen untuk mengamalkan itu. Ya, bahwasannya kemudian kekurangannya, ya kalau misalnya suami masih ada, ya islah, minta maaf atau apa. Ya. Karena memang, ya ini contoh yang nggak tahu ini ada nggak di zaman sekarang. Jadi contoh dari Nabi SAW itu seorang yang wanita yang istri yang ini sampai kemudian bahasa Nabi itu sekiranya dia itu dalam tanda petik didolimi oleh suaminya. Contohnya tadi misalnya amplopnya dikurangi tadi, misalnya gitu. Jadi ketika didolimi itu kemudian dia letakkan tangannya itu di tangan, diberikan tanya kepada suaminya, ini tangan saya. Jadi apa? Jadi gampangannya pukul saya sampai engkau ridho. Nah, makanya saya katakan ini mungkin tidak ada hari ini. Tapi intinya apa? Intinya adalah bagaimana mencari keridhaan. Atau bagaimana mencari keridhaan ya sudah islah. Bagaimana islah itu ya minta maaf. Ya minta maaf. Ya. Jadi gampangannya ya sepenting tidak kapok lombok gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi minta maaf, islah, terus begitu, dan terus iltizam untuk memperbaiki. Dan kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Termasuk di antara adalah kemudahan untuk untuk melunakkan hati sendiri. Makanya ibu-ibu kalau misalnya ibu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misalnya termasuk apa di situ? Ya Allah, berikan saya kemudahan hati untuk menaklukkan perasaan sendiri, hati sendiri, ego sendiri. Ya. Termasuk apa? Di antaranya adalah wah ini kalau misalnya ini kalau diteruskan Bharatayuddha ini misalnya itu ya. Misalnya kita dialog, ini kalau teruskan perang ini, misalnya sudah menghindar saja, minta maaf, ya maaf
tidak bisa diteruskan pembicaraan ini. Untuk apa? Untuk menghindari apa hal yang tidak diinginkan. Jadi sekalian, kalau bahasa saya gini, saya tidak tahu pastinya, tapi kemungkinannya adalah bahwa semoga saja masih ada hitungan persentase. Ya, jadi tidak hapus, hilang sama sekali, tidak. Tapi masih ada persentase masih. Artinya katakanlah ya, katakan taat, katakan tidak, katakan ya. Semoga masih dipersentase oleh misalnya kita mau minta maaf sehingga bisa dimaafkan. Kemudian kita mengakui kelemahan itu masih bisa dimaafkan, gitu ya. Dan lain-lain, termasuk sebaliknya ibu memaafkan bapak misalnya, itu juga semoga masuk dalam persentase tadi. Wallahualam. Ya. Jadi insya Allah tidak ini sama sekali. Oh, masih ada lagi? Nggak. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kita dengan suami minimal taat, tapi juga taat kita itu dalam bentuk diam, ya. Apakah diam kita itu bisa dikategorikan dengan sedekah untuk diri kita? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan tentang kalimat ada sering dengar billahi taufik wal hidayah. Nah, itu mohon jelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang sekalian dalam batas tertentu. Kan intinya gini. Amal baik kepada orang lain. Ya, amal baik kepada orang lain itu bisa menjadi sedekah apapun bentuknya. Senyum sedekah, iya kan? Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita ngerem, ya Pak? Ngerem apa? Ngerem diri, mengendalikan diri agar tidak misalnya terkeluarkan kata ataupun kalimat bahkan yang sekiranya justru berdampak dosa. Dalam konteks apa kepada suami tadi misalnya justru tidak menambah kedamaian, tidak menambah kerukunan, tidak islah baik, malah semakin menambah ya sedekah. Nah sedekah. Nah itu satu. Yang kedua sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Ini sebenarnya semoga dengan taufik itu termasuk hidayah. Cuma bedanya adalah kalau taufik itu ilham. Taufik itu ilham. Ada, jadi hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad atau hidayatul ilm, ada hidayatul taufik. Kalau irsyad itu ya kayak gini nih. Ini adalah hidayatul ilm namanya. Jadi kita ngaji itu namanya mencari hidayah yang sifatnya itu ilmu, sifatnya itu konsep. Nah berikutnya adalah untuk mengamalkan ilmu itu, mengamalkan konsep itu, kita faham, meresapinya, itu butuh namanya hidayah taufik. Butuh hidayah taufik. Itu butuh ridho Allah kepada kita atas upaya mencari ilmu itu agar bisa membuahkan amal, membuahkan nikmatnya ibadah, membuahkan nikmatnya ngaji dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya merupakan doa. Semoga dengan taufik dan ilmu yang kita miliki Allah memberikan bimbingan. Ya, wallahualam. Baik, saya kira demikian ya. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf kurang lebihnya. Dari saya cukup demikian ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.